Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel Bang Otoy. Mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbahagia selalu di kesempatan kali ini. Oke teman-teman, di video selanjutnya di depan saya ini sudah ada STB yang memang udah rusak teman-teman. Dan STB ini mati total rusaknya. Jadi ya sudah tidak bisa diperbaiki. Namun di video kali ini tentunya saya akan memberikan tips teman-teman supaya STB yang kita punya di rumah itu tidak cepat-cepat rusak ya. Pada dasarnya memang perangkat elektronika yang kita miliki ya ujung-ujungnya pasti mengalami kerusakan. Cuman kan kita bisa menghambat kerusakan tersebut teman-teman, atau boleh dibilang ya kita mengulur waktu untuk kerusakannya. Baik, disimak terus videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Bang Otoy channel. Dan yang pasti pantengin terus ya supaya teman-teman bisa mendapatkan tips dan informasi dari saya. Oke, langsung saja check this out. Yang pertama, kerusakan ketika kita mengalami STB kita rusak itu bisa disebabkan karena memang faktor dari produksi teman-teman. Kadang teman-teman baru beli sehari, 2 hari, seminggu, sebulan itu sudah mengalami kerusakan di luar daripada pemakaian wajar. Ketika teman-teman mengalami hal ini, teman-teman bisa melakukan klaim garansi yang itu sudah diikut sertakan ketika kita membeli produk dan pasti ada buku garansinya, dan itu langsung saja kita klaim teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman dari faktor pemakaian. Nah, makanya di sini yang akan saya bahas dan akan saya bagikan tipsnya supaya STB kita itu tidak cepat-cepat rusak teman-teman. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya bakalan rusak juga, tapi kita berusaha untuk mencegah. Yuk kita simak untuk tips-tipsnya apa saja. Tips yang pertama adalah teman-teman pastikan teman-teman memiliki stop kontak yang memang cukup kokoh dan kuat. Dan ketika kita mencolok seperti adaptor ini kencang teman-teman, dan pastikan tidak goyang. Karena apa yang terjadi ketika adaptor ini goyang, maka akan terjadi perubahan tegangan listrik yang naik turun dan bisa menyebabkan adaptor ini atau power supply yang ada di STB kita menjadi rusak. Jika teman-teman memiliki STB tanpa adaptor, pastikan colokan powernya harus kencang. Tips kedua adalah teman-teman bisa menempatkan STB ini pada ruangan terbuka dengan suhu kamar terjaga ya teman-teman, antara 25 sampai 35 derajat Celcius. Atau kalau memang itu tidak membantu, teman-teman bisa menyediakan fan kecil seperti ini teman-teman, fan tambahan. Jadi supaya sirkulasi yang ada di udara STB itu berjalan dengan lancar dan STB pun tidak cepat panas teman-teman. Tips yang ketiga teman-teman, ketika kita menggunakan STB kita harus sesuai dengan SOP yang ada teman-teman, atau sesuai dengan prosedur yang ada ya. Ketika kita membuka aplikasi ya seperti ini tentunya. Nah, ini kita harus membuka urutan-urutannya teman-teman. Jadi menunggu proses ini sampai selesai. Jangan prosesnya itu belum selesai kemudian kita itu langsung saja mengubah seenak hati kita ya. Jadi kita harus menunggu urutan proses dari setiap program, karena mungkin saja ketika kita mau berpindah ke menu itu ada proses baca tulis yang belum selesai dilakukan oleh STB, kita sudah langsung skip dan pada akhirnya proses menulisnya belum selesai sehingga terjadilah korup ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pindah-pindah menu ya tentunya harus sabar ya, jangan langsung buru-buru aja teman-teman. Tips yang ketiga, ketika di rumah kita itu memiliki listrik yang spanning atau suka naik turun, biasanya dicirikan lampu listrik yang ada di rumah kita itu berkedip teman-teman, berkedip sesaat, redup, kemudian terang lagi. Nah, itu biasanya disebabkan karena tegangan listriknya naik turun. Nah, ada baiknya kita harus menggunakan stabilizer tegangan atau yang disebut dengan stafol. Tips yang keempat, ketika kita selesai menggunakan perangkat STB kita, tentunya kan kita mematikan dengan menekan tombol power teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan ini jangan cuman tombol TV-nya saja yang dimatiin teman-teman, tetapi kita juga harus mencabut power listrik dari STB ini, karena ini pada dasarnya walaupun dia sudah dalam keadaan mati, dia itu tetap menghadirkan arus listrik teman-teman. Dan inilah yang banyak terjadi kepada orang-orang yang menggunakan STB. Jadi hanya power TV yang dimatikan, sementara STB-nya itu tidak dimatikan atau tidak mencabut power
listriknya teman-teman. Jadi ada baiknya ya kita cabut saja seperti ini. Nah, biar semuanya itu total mati. Dan tips terakhir teman-teman, ketika kita mau menghidupkan kembali, maka power listrik ataupun adaptor STB ya, ini kita colokin seperti biasa teman-teman. Dan kita pastikan bahwa perangkat STB ini sudah siap ya, seperti ini, sudah ada tampilan displaynya. Dan kita hidupkan tombol power TV ataupun monitor kita teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah tips bagaimana supaya teman-teman memiliki STB bisa lebih awet dan bisa lebih tahan lama teman-teman. Bukan berarti nggak rusak ya, tetapi kita mengulur waktu untuk mencegah terjadinya kerusakan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya untuk channel Bang Otoy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah.